Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Melanjutkan pelajaran yang kemarin, bab 4 kitab Adabul Alim wal Muta'alim, halaman 48. Poin yang nomor 7. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'u ayyalzama halaqata syaikhihi fit tadrisi wal iqra'i idza amkana fa innahu la yaziduhu illa khairan wa tahsilan wa adaban wa tafdilan wa ayyu'idu kalam syaikhi fima bainahum fa inna lil mudzakarati naf'an 'aziman. Qala al-Khatib al-Baghdadi wa afdalul mudzakarati mudzakaratul laili wa qalla ayyufliha man iktasara 'ala tafakkuri wa ta'aqquli bi hadrati syaikhi khassatan thumma yatrukuhu wa yaqumu wa la yu'awiduhu. Poin yang nomor 7 yaitu seorang murid harus senantiasa menetapi atau mengikuti majelis pelajaran yang disampaikan oleh gurunya, karena tentu dalam majelis itu akan menambah kebaikan dan adab dan keutamaan bagi seorang murid. Kemudian hendaknya seorang murid ketika mengikuti suatu majelis tidak hanya mendengarkan dan mengikuti saja, tetapi juga mencatat, lalu ia mengulanginya lagi di rumah atau di kamar. Dan waktu yang paling baik untuk mengulangi pelajaran adalah pada waktu malam hari. Wa qala ayyufliha, dan sangat sedikit orang yang akan sukses. Siapa? Manita soro, orang yang meringkas atau sedikit alat tafakuri, atas tafakur wa ta'akuli dan ta'akul, yaitu orang yang sedikit belajarnya atau hanya belajar di hadapan gurunya saja. Itu tidak akan sukses. Tetapi orang yang sukses adalah mereka yang rajin untuk mengulangi belajar dimanapun ia berada. Wasaminu idza hadara majlis syaikhi yusallimu 'alal hadirina bi sautin yusma'u jami'ahum isma'an muhaqqaqan wa yakhussu asy-syaikha bi ziyadati tahiyyatin wa ikramin wa kadzalika yusallimu idzan sarafa. Adab yang nomor 8 yaitu seorang murid ketika mendatangi suatu majelis, lalu di situ sudah hadir gurunya, maka hendaknya ia memberikan salam dengan suara yang keras hingga suaranya terdengar oleh seluruh jamaah yang hadir dalam majelis itu. Begitu juga sebaliknya, ketika ia hendak meninggalkan majelis itu atau pergi kemana, maka ia harus izin terlebih dahulu kepada gurunya. Wattasi'u alla yastahya min su'alin ma ashkala alaihi wa tafhamu ma lam yaqiluhu bitalattufin wa husni khitabin wa adabin wa su'alin. Wa qala Mujahid radhiyallahu anhu la yata'allamul ilma mustahyin wala mutakabbirin. Adab yang nomor 8, hendaknya seorang murid tidak malu-malu untuk bertanya atau menanyakan perkara yang belum ia pahami dari apa yang disampaikan guru. Bertanya itu harus dengan menggunakan adab dan tata krama bertanya, terutama bagi yang perempuan. Jika perempuan itu lembut, maka akan lebih lembut daripada laki-laki, dan sebaliknya, jika perempuan itu tidak lembut, maka akan lebih kasar daripada laki-laki. Wa qala Mujahid, dan seorang Mujahid berkata, tidak akan bisa menambah ilmu mustahyin, orang yang pemalu, wala mutakabbirin, dan orang yang sombong. Jadi dalam menuntut ilmu tidak diperbolehkan untuk
malu bertanya, harus banyak bertanya, karena malu bertanya sesedi jalan. Wal ashiru ayyura'iya naubatahu fala yataqaddamu 'alaiha bighairi ridhan min ahlihi. Adab yang nomor 8 yaitu seorang murid harus tertib dalam antrian. Antrian apa di sini? Maksudnya adalah antrian ketika seorang murid itu ingin bertanya kepada guru, tidak boleh menyerobot orang yang bertanya lebih dulu. Diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa suatu hari ada seorang akhi Tsaqif datang kepada Nabi. Ia ingin bertanya. Lalu setelahnya datang lagi seorang dari kaum Ansor, dan dia datang lalu moro-moro ingin bertanya. Oleh Nabi dipenging, wahai orang dari kaum Ansor, tunggulah dulu, biarkan aku memenuhi hajatnya akhi Tsaqif ini, lalu aku akan memenuhi hajatmu. Jadi dalam bertanya tidak boleh menyerobot orang yang sudah bertanya terlebih dahulu, sudah ngacung dulu. Wal hadi asyara ayyakuna julusahu baina yaday syaikhi ala ma taqaddama tafsiluhu wa hayatuhu fi adabihi ma'a syaikhihi wa bi hadrati kitabihi alladhi yaqra'u minhu ma'ahu wa yahmiluhu bi nafsihi wa la yada'uhu alal ardi halal qiraati maftuhan. Adab yang nomor 11, hendaknya seorang murid bertingkah laku di depan gurunya itu dengan menggunakan adab-adab yang sudah dijelaskan tafsilannya di bab sebelumnya. Kemudian ketika seorang murid hendak mengikuti pengajian suatu kitab, hendaknya ia membawa kitab itu sendiri, tidak dititipkan kepada temannya, tetapi dibawa oleh tangannya sendiri, dan tidak meletakkannya di atas bumi secara langsung, tidak digeletakkan, tapi dibawa dengan tangan. Asani asyara ayyusabbita ala kitabin hatta la yatrukuhu ibtaron wa ala fannin hatta la yashtaghilu bi fannin akharin qabla ayyutkina al-awwalu. Yang nomor 12, hendaknya seorang murid ketika menuntut ilmu itu menetapi fokus pada satu bidang ilmu dahulu, dan jangan berpindah ke bidang ilmu lain sebelum ia faham, mutqin, ahli dalam bidang ilmu tersebut. Dan karena berpindah-pindah itu akan menyibukkan hati sehingga akan menyia-nyiakan waktu. Asalisu asyara ayyuraghiba at-talaba fit tahsili wa yadulluhum ala madhanil ishtighali wal faidati. Sebelumnya yang nomor 12, wayajtanibu an mujalasatil miksari wa ahlil fasadi wal ma'asi wal batolati. Pada bab 12 juga dijelaskan bahwa hendaknya seorang murid itu menjauhi duduk-duduk cangkruan dengan orang-orang ahlul fasad, ahli kerusakan, dan ma'asi, ahli maksiat, dan batolah, wal batolah, ahli nganggur. Jadi kalau tidak ada keperluan itu lebih baik dihindari. Ngopi-ngopi di warung-warung itu dihindari, karena juga dapat mengurangi muru'ah. Watsalisu asyara ayyuraghiba at-talaba fit tahsili wa yadulluhum ala madhanil ishtighali wal faidati. Hendaknya seorang murid senantiasa memotivasi temannya untuk selalu menghasilkan ilmu dan menunjukkan tempat-tempat yang di sana terdapat majelis ilmu dan faidah, sehingga sesama murid bisa berlomba-lomba dalam menghasilkan ilmu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pelajaran pada pertemuan yang akan datang. Semoga ilmunya manfaat dan barokah.
Baca doa dulu. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.